Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman-teman semua rawatan dan settingan lomba burung murai batu Borneo. Nah, di sini burung murai batu Borneo ini adalah burung-burung murai batu yang gembung, teman-teman semua. Jadi, di dadanya ini gembung. Dan burung-burung ini dari khas Kalimantan, khas Palangka. Nah, tetapi kalau misalkan burung murai batu Borneo ini kalau di daerah-daerah kayak Pulau Jawa, Sumatera, ini masih jarang memang lombanya karena dia biasanya khusus di satu kelas, yaitu kelas Borneo. Tetapi kalau misalkan di daerah Kalimantan, nah ini rata-rata lombanya itu burung Borneo. Malah yang burung-burung non-gembung itu jarang. Yang banyak di kelas-kelas Borneo gembung seperti ini. Nah, jadi rawatan harian untuk Borneo ini sendiri, teman-teman semua. Yang pertama, ini burung-burung murai batu yang semangat tarungnya ini memang tinggi. Kalau misalkan Borneo, semangat tarungnya tinggi, durasi. Nah, makanya settingannya ini agak sedikit berbeda, teman-teman semua. Di sini mulai dari pagi hari. Nah, di sini pagi hari kita embunkan. Nah, kita embunkan ini fungsinya supaya burung-burung Borneo-nya ini stabil antara birahi dan emosinya. Karena kalau misalkan dia tidak stabil, dia terlalu emosi, biasanya cuma nyangkul-nyangkul saja, dia tidak keluar isian. Nah, ini pengembunan. Selanjutnya kita berikan ekstra puding. Nah, ekstra puding ini kita standar saja, teman-teman semua. Kita bisa berikan di awal 5 pagi, 5 sore. Dan kroto seminggu 2 kali. Nah, di sini kita harus lihat. Kalau misalkan dia terlalu banyak, dia cuma nyangkul-nyangkul saja, dia tidak mau bongkar isian, dia saking semangatnya cuma nyangkul-nyangkul terus, dia tidak mengeluarkan suara. Nah, di sini kita bisa turunkan. Jadi, kita turunkan 3 pagi dan 3 sore. Tetapi kita nurunkannya ini setelah kita lihat di gantangan, teman-teman semua, bukan di track ataupun kita tidak track. Kita lihatnya ini dan evaluasi ekstra pudingnya ini setelah di gantangan. Nah, selanjutnya dari ekstra puding adalah jemur. Nah, jemur ini juga jangan terlalu lama. Kalau misalkan Borneo, cukup 15 menit atau maksimal 30 menit saja. Karena kalau terlalu kencang dia, teman-teman semua, dia yang saya bilang tadi, dia cuma nyangkul-nyangkul saja. Dia tidak mau buka suara, tidak mau bongkar isian. Nah, di situ makanya standar 15 sampai 30 menit saja. Nah, selanjutnya kita angin-anginkan, kita full kerodong. Nah, di sore hari pun seperti itu. Kita buka sebentar, kita berikan ekstra pudingnya 5, baru kita kerodong kembali. Selanjutnya mandi. Nah, mandi ini sendiri kita bisa berikan standar dulu, teman-teman semua, yaitu seminggu 2 kali. Kita mandikan sebelum dia dijemur. Nah, karena kan kita belum tahu ini, teman-teman semua, burung murai batunya dia oper birahi atau dia mainnya enak ataupun kita belum lihat di gantangan. Makanya kita berikan di pagi hari. Tetapi kalau misalkan kita sudah gantangkan, dia terlalu over birahi, misalkan over emosi, kita bisa berikan di sore hari. Nah, berbeda fungsi teman-teman semua. Kalau di pagi hari meningkatkan atau menaikkan birahi. Kalau misalkan di sore hari itu dia menyetabilkan birahi dan emosi.
Nah, selanjutnya rawatan umbaran. Kalau misalkan teman-teman semua mempunyai umbaran, burung murai batunya bisa diumbar. Tetapi kalau misalkan tidak mempunyai umbaran, ya sering terjadi kita melihara burung murai batu tetapi tidak mempunyai umbaran. Kita bisa menggunakan jemur sauna. Nah, jemur sauna ini sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Silakan simak bagaimana cara penjemuran sauna supaya dia mendapatkan hasil maksimal dan bagus. Karena jemur sauna ini sendiri ada plus minusnya. Kalau misalkan kita tidak tahu caranya, malah bisa fatal. Makanya silahkan simak video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah rawatan harian, kita melihat settingannya sudah tepat atau belum, kita harus lihat di gantangan. Nah, di sini settingan untuk gantangannya kita lakukan settingan sama dulu. Di pagi hari itu kita berikan 5. Sebelum berangkat kita berikan 5 lagi. Jadi jangan di up misalkan H-1 kita up atau kita tambah sebelum kita berangkat ke gantangan saja, yaitu 5. Nah, di sini setelah digantangan, kita lihat burung murai batunya itu reaksinya seperti apa. Kalau misalkan dia terlalu gacor, terlalu bocor, kita jauhkan dari area gantangan. Karena bisa jadi nanti dia kehabisan tenaga, makanya kita jauhkan. Kalau misalkan dia biasa-biasa aja ngeplong, teman-teman semua, kita dekatkan itu tidak masalah. Dan juga kalau misalkan burung murai batunya ini dia diem, dia tidak mau bunyi, dia matung, coba kita ablak sebentar. Setelah dia berbunyi, baru kita kerodong lagi. Nah, setelah itu kita lihat di gantangan. Nah, di gantangan pun kita harus melihat dia kekurangannya apa. Kalau misalkan dia sudah pas, dia sudah main enak, main durasi, bongkar isian dan sebagainya. Nah, ini kita settingannya kita lakukan seperti ini saja. Jadi jangan kita rubah. Tetapi kalau misalkan dia terlalu emosi, nah kita bisa stabilkan dengan mandi di sore hari. Jadi nanti dia stabil. Dan kalau misalkan dia terlalu over birahi misalkan, nah kita bisa mandikan di sore hari dan pengembunannya kita lakukan secara rutin ataupun konsisten setiap pagi kita embunkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia cuma nyangkul-nyangkul saja, dia tidak mau berbunyi karena saking semangatnya, tenaganya up teman-teman semua. Nah, kalau misalkan tenaganya up, kita bisa turunkan jangkriknya saja. Turunkan jangkriknya misalkan dari 5, kita bisa turunkan menjadi 3. Nah, setelah itu, setelah selesai di gantangan, setelah kita evaluasi di gantangan, setelah nyampe di rumah, yang harus kita lakukan dimandikan. Nah, walaupun kita habis lomba, misalkan pulang jam 5, jam 6, ataupun habis maghrib. Nah, ini tetap kita mandikan supaya dia tidak bermasalah. Selain dia kalau misalkan down mental. Nah, takutnya kan down mental burung murai batu kita misalkan muda. Nah, nanti bisa stabil lagi. Dan kalau misalkan dia digantangan kan dia tarung teman-teman semua. Dia mengeluarkan emosi, meledak-meledak dan sebagainya supaya menyetabilkan. Dia tidak terlalu over selanjutnya. Nah, ini kita mandikan. Nah, ini untuk stabil, dia tenang lagi, dia rileks lagi. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini tentang burung murai batu Borneo. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Mau ngasih saran, mau ngasih judul, apa yang mau dibahas, silahkan komen juga. Dan buat teman-teman semua yang mau menanyakan secara detail tentang rawatan burung murai batu, bisa WhatsApp saya.
Nomornya ada di deskripsi teman-teman semua. Mau nanya settingan burung-burung ataupun permasalahannya itu silahkan WhatsApp saya. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.